Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara penyampaian verbal kata D4HVK dan D4HVS. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan mengenai Bimba A-I-U-E-O Distance Learning bagian ke-1. Nah, langsung saja kepada video berikutnya. Assalamualaikum kakak, apa kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah baik ya. Kakak, tadi sebelum video call sama ibu guru, kakak udah sarapan belum? Oh, sudah. Sarapannya sama apa, Kak? Sama susu. Oh, iya. Wah, enak dong. Nah, Kak, coba kalau susu hurufnya ada apa aja ya? Ih, anak rajin, anak hebat ya. Susu hurufnya SU, SU, susu, SU, SU, susu, SU, SU, susu. Iya, terus kalau makannya, kakak makan apa? Makan NASI gak? Oh, makan, iya. NASI apa, Kak? Nasi, 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 nasi. Nasi hurufnya apa, Kak? NASI, nasi. Wah, semangat nih kakak belajarnya. Nah, terus itu kakak tadi nasinya makannya sama apa? Oh, sama ayam. Enak dong, Kak. Nah, kalau ayam, hurufnya apa aja ya, Kak? Kakak tahu gak? Iya, wah, kakak tahu. Ayam hurufnya A, Y, A, M, ayam. Iya, semangat terus ya, Kak, belajarnya. Nah, terus itu yang masak ayamnya siapa, Kak? Kakak atau mama? Atau papa? Oh, mama. Iya. Coba, Kak, kalau mama hurufnya apa aja ya? Iya. Mama hurufnya M A M A, mama, M A M A, mama, M A M A, mama. Wah, kakak semangat terus ya belajarnya. Nah, yang selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai Bimba A-I-U-E-O Distance Learning. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan Bimba A-I-U-E-O Distance Learning? Nah, Bimba A-I-U-E-O Distance Learning ini adalah proses pembimbingan minat baca dan minat belajar anak yang dilakukan secara jarak jauh, yaitu berbasis online dengan menggunakan fitur video call atau video conference. Nah, pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara Bimba A-I-U-E-O Distance Learning dengan Bimba A-I-U-E-O tatap muka atau konvensional? Nah, kalau di Bimba A-I-U-E-O Distance Learning itu dilaksanakan yaitu dengan berbasis online dengan menggunakan fitur video call. Nah, sedangkan kalau Bimba A-I-U-E-O tatap muka itu dilaksanakan di unit masing-masing, artinya di unit Bimba yang ada di daerah masing-masing. Dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung dengan murid. Nah, pertanyaan yang ketiga, berapa lama durasi kegiatan Bimba Distance Learning? Nah, durasinya itu adalah 30 menit ditambah 10 menit. Pertanyaan yang keempat, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba A-I-U-E-O Distance Learning, yaitu 30 menit ditambah 10 menit. Nah, 30 menit ini dilakukan secara bersamaan atau secara grup. Nah, kemudian dilanjut 10 menit itu secara private, yaitu motivator akan menghubungi salah satu murid pada hari itu dan dilakukan secara bergantian di hari selanjutnya. Pertanyaan yang kelima, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasinya? Nah, yang dilakukan dalam kegiatan awal itu
adalah yang pertama berdialog umum dengan anak, lalu bernyanyi lagu-lagu Bimba A, I, U, E, O, dan kemudian berdoa dan juga bernyanyi lagu sebelum belajar. Nah, durasinya itu adalah 5 menit. Pertanyaan yang keenam, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya? Yang dilakukan pada kegiatan inti adalah bermain modul, lalu bermain kegiatan baca-bacaan, dan mengevaluasi modul-modul yang telah dikerjakan oleh anak. Nah, durasinya itu adalah sekitar 20 menit. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir dan berapa lama durasi waktunya? Nah, yang dilakukan dalam kegiatan akhir itu adalah mengevaluasi modul-modul yang telah dikerjakan oleh anak, lalu bernyanyi lagu-lagu yang ada di Bimba, dan juga bernyanyi dan berdoa sesudah belajar. Nah, durasinya itu adalah 5 menit. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa prinsip dasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba Distance Learning? Nah, dalam Bimba Distance Learning ini, meskipun dilakukan secara jarak jauh, tetapi motivator harus selalu memberikan atau menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan, yang akhirnya akan mampu menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak secara intrinsik. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang ke-9, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba Distance Learning? Nah, yang menjadi prioritas atau kegiatan utama dalam Bimba A, I, U, E, O Distance Learning ini adalah kegiatan baca-bacaan. Pertanyaan yang selanjutnya, kapan motivator harus memberikan reward, motivasi kepada anak? Nah, reward dan motivasi ini sebenarnya bisa diberikan setiap saat, bisa dengan misalkan acungan jempol ketika anak menjawab pertanyaan dari motivator, ketika berdialog, lalu anak menjawabnya dengan ceria, dengan bahagia. Nah, itu bisa diapresiasi dengan memberikan reward. Dan motivasi juga bisa diberikan ketika anak akan memasuki kegiatan bermain baca-bacaan atau kegiatan lainnya yang ada di Bimba A, I, U, E, O. Pertanyaan yang selanjutnya, kapan motivator harus memberikan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Nah, pengawasan dan juga pengendalian ini bisa diberikan oleh motivator ketika anak merasa jenuh atau merasa bosan dalam kegiatan bermain baca-bacaan atau kegiatan lainnya. Pertanyaan yang selanjutnya, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Nah, misalkan kalau anak udah merasa bosan, motivator bisa mengajak anak untuk berdialog, atau mengajak anak untuk bercerita, berdongeng, atau misalkan mengalihkannya untuk kegiatan yang dia inginkan. Nah, dengan begitu, maka anak akan kembali antusias dalam mengerjakan modul-modul dan kegiatan baca-bacaan. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain baca-bacaan? Tentunya yang harus dievaluasi adalah minat baca dan minat belajar anak, apakah sudah tumbuh atau belum. Nah, kita juga harus mengevaluasi apakah pembelajaran itu menyenangkan atau tidak, dan modul-modul yang dikerjakan oleh anak itu harus juga kita evaluasi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar.